Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Abrizam hadir? Hadir, Bu. Untuk menuju ke materi yang sekarang itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang matrik, tentang jenis-jenis matrik, tentang kesamaan dua matrik. Masih ingat ya? Oh, masih ingat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Sebelumnya kalian masih ingat ya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Tampilkan PowerPoint tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Nampak ya di layar ya? Ya, Bu. Nampak, Bu. Tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui kegiatan penemuan terbimbing dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat bekerja sama menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik, serta menggunakan prosedur untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik dengan teliti. Jadi kita akan berdiskusi untuk bisa menemukan bagaimana caranya melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Paham ya? Ya, Bu. Nah, di sini kita ada kata-kata mutiara bahwa kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, jadi kita akan menggunakan penemuan. Jadi nanti kalian itu Ibu minta untuk berdiskusi, nanti ada LKPD-nya, lembar kegiatannya, nanti kalian akan menuju ke kesimpulan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran kita kali ini. Gitu ya. Oke, nanti setelah kita melakukan kegiatan ini, nanti akan ada tindak lanjutnya. Entah di akhir pertemuan ini, atau akan ada tindak lanjutnya apa, yaitu berupa tes, gitu ya. Jadi harap anak-anak bisa memahami dan benar-benar memperhatikan agar semuanya paham, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahannya. Jadi di sini ada sebuah permasalahan, kita pahami dulu ya permasalahannya. Yaitu toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Bentuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel biaya di toko di kota A dan di kota B. Toko kue ini dia menjual brownies dan bika ambon. Dan ada biayanya itu untuk bahan kue dan untuk juru masak atau chefnya. Nah, untuk toko di kota A itu bahan kuenya itu untuk brownies 1 juta, bika ambon 1.200.000. Coba Ibu mau nanya ya kalian untuk membaca sendiri ini tabelnya. Coba coba Abrisam, ini bahan kue untuk toko di kota B untuk bika ambon biayanya berapa? Kota B ya, Bu? Kota B untuk bahan kue yang bika ambon. Bahan kuenya 1.700.000, Bu. Oke, bagus. Coba untuk Nur, untuk juru masak atau chefnya untuk brownies di kota A berapa? 2 juta, Bu. Oke, bagus. Nah, dari data ini kita bisa mencari tahu berapa biaya bahan kue. Misal, untuk 2 toko di kota A dan di kota B ini seluruhnya berapa untuk bahan kue, untuk juru masak berapa, dan keseluruhannya semuanya juga kita bisa ketahui dengan apa? Dengan penjumlahan matrik, gitu ya. Jadi kita nanti arahnya ke situ. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara manual dan menggunakan aplikasi. Nah, cara manual bagaimana? Ya ini nanti kita mengubah dulu tabel yang tadi ke dalam bentuk matrik, gitu ya. Seperti di pertemuan sebelumnya. Masih ingat bagaimana membuat matrik dari tabel? Baik, kita di sini akan menggunakan aplikasi matrik kalkulator untuk menjumlahkan atau mengurangkan matrik. Gitu ya, kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita tinggal menuliskan entry-entry atau elemen dari matrik A dan matrik B. Entry-nya di sini 1 juta. Kita tinggal masukkan saja 1 juta, geser ke kanan, ke entry ke kanan 1.200.000. Ke bawah itu 2 juta. Kemudian satu lagi itu 3 juta. Nah, ini elemen dari matrik A. Kemudian kita mau menjumlahkan, berarti tinggal kita klik tombol plus. Nah, lalu kita substitusikan lagi entry-entry-nya 1.500.000. Kemudian ke kanan itu 1.700.000. Kemudian ke bawah ini 3 juta. Satu lagi 3.500.000.
Nah, setelah itu tinggal diklik sama dengan inilah hasilnya ya. Jadi 2.500.000, 2.900.000, 5 juta, dan 6.500.000. Terima kasih. Ibu akan membagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan berdasarkan kelompok tadi, kalian mengerjakan LKPD tadi. Mudah-mudahan bisa mencapai kesimpulan apa yang ditanyakan di situ, gitu ya. Baik, Bu. Baik, silakan ke dalam kelompok itu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan kembali ke Zoom ini. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Coba ini ya, saya share LKPD dari Bang Hanif tadi. Ya. Nah, Oke. ini jadi gimana nih hasilnya? Hasilnya matriks A berapa tuh nilainya? Atau langsung lanjut ke pertanyaan? Matriks A-nya itu 1 juta, 1 juta. Ini 1 juta ya? Kita Oke, bawah. 2 juta. Berapa ordo matriks A dan matriks B? Berordo 2 kali 2. dua. Enggak. Pertanyaan kedua. Dapatkah matriks A dan matriks B dijumlahkan jika ordonya berbeda? Tidak bisa. Tidak Ya bisa. kan? Ya, tidak bisa. Karena Karena ordonya berbeda. Karena ordonya berbeda, ya. sudah nggak? Sudah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, tadi sudah melakukan kegiatan diskusi ya. Sudah, Bu. Bu. Oke, gimana kira-kira ada kendala tidak dalam melakukan diskusi? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada kendala dalam berdiskusi, sekarang Ibu ingin kalian itu mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi bagaimana kesimpulannya, begitu ya? Silakan siapa yang mau berpresentasi? Langsung ke kesimpulannya, Bu. Iya, langsung kesimpulan saja. Ini hasil kerja kelompok kami ya, Bu, setelah berdiskusi. Ya. Dua matriks itu dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Di atas tadi ada pertanyaan bagaimana jika ordonya berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Karena untuk menjumlahkan matriks itu elemen yang seletak dijumlahkan. Jadi kalau ordonya tidak sama, tidak bisa menjumlahkannya karena ada yang tidak seletak gitu, Bu. Jadi kalau untuk penjumlahan sebuah matriks, syaratnya ordonya harus sama, kemudian elemen-elemen yang seletak tinggal dijumlahkan. Begitu, Bu. Oke, baik. Kalau di pengurangan berlaku juga tidak? Di pengurangan berlaku Berlaku, juga. Bu. Oke, jadi sama aja ya kegiatannya. Maksudnya tinggal mengurangkan yang elemennya seletak, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Udah paham semua ya berarti? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup kegiatannya, kira-kira gimana ini pembelajaran kita? Adakah kekurangannya di mana untuk perbaikan ke depannya? Bagaimana kira-kira? Mungkin nanti ditambahkan bahan ajar yang lebih ini lagi, Bu. Oh, baik. Oke, jadi kalau begitu nanti ke depannya insya Allah Ibu akan perbanyak lagi bahan ajar, mungkin dari Google Form-nya atau mungkin Ibu bikin video media pembelajaran ya, selain ada tampilan PowerPoint gitu ya maksudnya. Ya, Bu. Kalian juga bisa boleh sekali mencari referensi lain dari YouTube, dari internet, dari manapun, buku dimanapun itu juga boleh gitu ya. Jadi tidak hanya dari Ibu aja atau yang Ibu berikan sumber belajarnya saja, tapi kalian boleh mencari dari manapun itu. Baik, begitu ya. Ya, Bu. Oke. Oh, setelah ini Ibu juga akan memberikan soal latihan. Nanti udah Ibu bagikan linknya di Google Form. Nanti Ibu bagikan ya di grup WA. Nanti bisa kalian kerjakan. Waktunya ya 10 menit boleh karena soalnya hanya satu saja soalnya. Yang penting untuk bisa untuk latihan. Gitu ya. Bu. Ya, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang perkalian skalar dengan matrik ya. Jadi kalau hari ini kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan matrik, besok kita perkalian skalar dengan matrik, lalu ada matrik dengan matrik, gitu ya. Persiapkan, boleh juga mencari referensi dulu biar nanti lebih mudah lagi untuk belajar. Oke ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Hari ini itu tentang berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif tentang apapun itu kejadian yang kalian alami, entah itu kalian ada tertimpa musibah atau apa, tapi kalau kalian masih berpikir positif itu insya Allah akan mendekatkan kita pada hal-hal yang positif gitu ya.
Ya, Bu. Oke, ya sudah kalau begitu sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Udah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.